Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum, Al-Ihsan, dan Tarbiyatun Nisa serta sahabat Uti yang dirahmati Allah semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Quran surat ke-6 Al-An'am. Ada 165 ayat. Ini termasuk surat Makkiyah, dan ayat 1 sampai dengan 110 ada di juz 7, sedangkan 111 hingga 165 ada di juz 8. Sahabat Uti yang dirahmati Allah, untuk surat ke-6 ini Al-An'am ada 165 ayat ya. Seperti biasa di awalnya Uti hanya membacakan halaman pertama dan langsung Uti terjemahkan karena memang niat utamanya yaitu target membaca Al-Quran dan terjemahannya. Sedangkan bacaan Al-Qurannya sudah kita sama-sama baca pada Tadarus Ramadan 1446 Hijriyah. Tinggal artinya yang belum kita lunasi. Dan pada surat Al-Maidah ini juga sama pada surat sebelumnya akan Uti bacakan tentang Thesaurus, footnote, dan asbabun nuzulnya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan saja atau ikut membacanya kita akan selalu mendapatkan manfaat dan terutama mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rob. Baiklah, kita mulai saja. Dibuka halaman 128 surat ke-6 Al-An'am ayat 1 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsummaladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Huwaladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalnas samaa alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim
min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru thumma la yunzarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keyakinan tentang keesaan Allah itu akhirnya yang menang. Ayat 1 hingga 3 dalil-dalil tentang keesaan Allah. Ayat 1, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. 2, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. 3, Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Ayat 4 hingga 11 tentang sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka. 4. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. 5. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. 6. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. 7. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 8. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Footnote 315. Ayat di sini berarti mukjizat atau ayat Al-Quran, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. 316 untuk menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi. 317 kalau diturunkan kepada mereka malaikat,
sedang mereka tidak beriman, tentulah mereka akan diazab oleh Allah, sehingga mereka binasa semua. Halaman 129 ayat 9, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. 10. Dan sungguh beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. 11. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ayat 12 hingga 21 tentang keagungan Allah dan persaksiannya atas kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. 13. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. 14. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. 15. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. 16. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. 17. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 18. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Footnote 318, kalau Allah mengutus malaikat sebagai rasul, tentu Allah mengutusnya dalam bentuk manusia, karena manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka akan berkata, ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagaimana kami juga. Jadi mereka akan tetap ragu-ragu. 319. Allah telah berjanji sebagai kemurahan daripadanya akan melimpahkan rahmat kepada makhluknya. Halaman 130 ayat 19. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. 20. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad.
seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Ayat 22 sampai dengan 32 tentang kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. 22. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? 23. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. 24. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. 26. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. 27. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Halaman 131, ayat 28. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. 29. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. 30. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. 31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ayat 33 sampai dengan 37 tentang firman Allah yang membesarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 33.
Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. 34. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. 35. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Halaman 132 ayat 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan. 37. Dan mereka, orang-orang musyrik, berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 38 sampai dengan 49 tentang kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kekuasaannya. 38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. 39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. 40. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika azab Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyuruh Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? 41. Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. 42. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami azab mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. 43. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika azab kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. 44. Maka mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka.
Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami azab mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Footnote 320. Sebagian mufasir menafsirkan kitab itu dengan Lauh Mahfuz, yang berarti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan atau ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran, dengan arti dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Halaman 133 ayat 45. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. 46. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. 47. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika azab Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? 48. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 49. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik atau berbuat dosa. Tuntunan-tuntunan dalam menghadapi masyarakat. Ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? 51. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. 52. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan wajahnya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Footnote 321. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan agar
orang-orang mukmin itu diusir saja, sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. Halaman 134 ayat 53. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? 54. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat, setelah itu memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. 55. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Asbabun Nuzul ayat 54 sampai 55. Ukrimah menjelaskan setelah Allah menurunkan Quran surat 6 ayat 52 sampai 53, seorang orang kafir Quraisy segera meminta maaf kepada Rasulullah atas ucapan kasar mereka. Mereka juga menyatakan masuk Islam. Atas kejadian tersebut, Allah lalu menurunkan kedua ayat ini, hadis riwayat Ibn Jarir. Ayat 56, katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. 57. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran, dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. 58. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan di bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Footnote 322, tentu Allah menurunkan azab kepadamu sampai kamu binasa. Halaman 135 ayat 60, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian
kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 61. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. 62. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. 63. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. 64. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. 65. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah sebagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. 66. Dan kaummu mendustakannya azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. 67. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Footnote 323. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. 324. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada pula mufasir yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum, dan lain-lain. 325. Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang didustakan itu ialah Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.